Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara, ada peristiwa menarik yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 1 Mei ada laporan peristiwa tentang begal perampokan dengan menggunakan senjata tajam, di mana korban melaporkan bahwa tangannya dapat dibacok dengan senjata tajam hingga keempat jari kiri putus, dan ibu itu kehilangan sejumlah barang-barang berharga, tas, uang ada 4 juta, HP, dan tasnya diambil oleh begal. Kemudian dilakukan pemeriksaan karena semua tindakan investigasi itu dimulai dari tempat kejadian perkara. Setelah tim dari Reserse Polda Sumatera Utara melakukan investigasi, tepatnya di TKP di Jalan Abdul Rahman Hakim, ternyata keterangan dari yang diberikan oleh Ibu Eriana Sihombing ini, Erdina Sihombing, tidak sesuai dengan kenyataan. Tim bekerja keras mengumpulkan seluruh alat bukti, keterangan, dan perangkat IT yang ada di situ, CCTV dan lain sebagainya. Tidak ada keterangan yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan atau pemberatan. Kalau istilah begal itu adalah istilah bahasa awam, namun kalau di kami istilah kepolisian adalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, diketahuilah bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi, dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Dan hari ini secara resmi kita nyatakan bahwa Erdina Sihombing sebagai tersangka laporan palsu sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 242 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun. Alasan sementara motif dari saudara Erdina Sihombing ini adalah karena tekanan ekonomi, dililit utang, dan satu diantaranya untuk mendapatkan klaim asuransi. Itulah latar belakang yang mengakibatkan ibu ini dengan percaya diri melakukan pemotongan terhadap jarinya sendiri untuk meyakinkan penyidik bahwa benar-benar terjadi begal atau perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Mungkin tadi rekan-rekan saya sudah tanyakan bahwa jarinya itu dimasukkan dalam plastik dan dibuang di parit. Sementara sampai saat ini penyidik sudah berusaha untuk mencari, belum ditemukan. Nanti akan kita temukan juga, mudah-mudahan masih ada untuk di ujung jari dari ibu ini, karena apapun itu adalah bagian dari tubuh manusia yang harus kita perlakukan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang bertanya.
Enggak, itu kan ada 3 orang. Perannya adalah turut membantu ibu ini mengantar, satu sebagai teman sesama pedagang, satu yang mengantar ke rumah sakit. Ini sampai saat ini kita tetapkan sebagai saksi. Nanti dari hasil pengembangan dari pemeriksaan dan penyidikan bisa kita kembangkan apakah layak atau pantas dinaikkan statusnya dari sanksi menjadi tersangka. Namun yang pasti untuk Ibu Erlina Borjombing secara resmi kita nyatakan sebagai tersangka laporan palsu.